Islam ialah agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen, dengan sekitar 1,5 miliar penganut. Islam mendominasi hampir seperempat populasi global, yang meliputi Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian besar Asia. Di Rusia dan Cina, Islam menjadi agama minoritas. Sementara di Eropa, Islam menjadi agama terbesar kedua. Khulafaur Rasyidin ialah khalifah atau pemimpin pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad, di mana masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini dimulai sejak 11 Hijriah hingga 41 Hijriah, yang terbagi atas 4 khalifah, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib, di mana pada kesempatan kali ini yang akan dibahas ialah pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Perkembangan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq dimulai dari 11 Hijriah hingga 13 Hijriah. Islam terpecah menjadi dua golongan setelah Nabi Muhammad wafat, yakni Syiah dan Sunni. Syiah berasal dari kata Syiatu Ali atau pengikut Ali. Sedangkan Sunni berasal dari kata sunnah atau pengikut sunnah Rasulullah, di mana pengikut Sunni berkisar 90% atau sebesar 1,5 hingga 2 miliar muslim di seluruh dunia. Pengikut Sunni meyakini bahwa khalifah atau pengganti Rasulullah tidak harus dari anggota keluarga Nabi. Sunni berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berbicara secara eksplisit siapa pengganti beliau, akan tetapi terdapat pesan-pesan secara tidak langsung yang mana mereka percayai yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad lebih condong kepada Abu Bakar, dengan beberapa hadis pula. Misalnya ketika Nabi Muhammad sakit, Abu Bakarlah yang menggantikan beliau menjadi imam masjid, dan ini dianalogikan sebagai pengganti pemerintahan. Ketika Nabi Muhammad wafat, sahabat Nabi melakukan perundingan untuk memilih pemimpin selanjutnya setelah Nabi Muhammad wafat. Perundingan ini penting dilakukan dikarenakan jika tidak segera memutuskan siapa pemimpin selanjutnya, umat Islam akan terpecah belah dan banyak yang keluar Islam. Kemudian terpilihlah Abu Bakar. Abu Bakar sendiri tidak diakui oleh beberapa sahabat Nabi Muhammad yang dari golongan Syiah. Beliau memimpin selama 2 tahun. Abu Bakar lahir dari keluarga terpandang suku Quraisy, yakni pasangan Abu Quhafa Utsman bin Amir dan Salma binti Syakir pada tahun 572 Masehi, yang mana hanya selang 2 tahun setelah Nabi Muhammad lahir. Abu Bakar memiliki nama panjang, yakni Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Beliau merupakan salah seorang pemeluk Islam pertama, atau lebih tepatnya orang kedua yang diberi gelar As-Sabiqunal Awwalun, dan gelar lainnya yakni Asy-Siddiq, dikarenakan beliau membenarkan Rasulullah di beberapa peristiwa, misalnya Isra Mi'raj. Beliau merupakan seorang yang rendah hati serta mulia. Beliau membela kaum muslimin yang diinjak-injak di Mekah, bahkan hingga menggunakan hartanya sendiri untuk membebaskan kaum muslim yang diperlakukan secara tidak manusiawi, misalnya saja Bilal bin Rabah. Abu Bakar merupakan seorang yang teguh prinsip dalam pembuatan keputusan-keputusan di pemerintahan, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi khalifah. Beliau ialah seorang pebisnis kaya yang memiliki integritas yang tinggi, sehingga banyak sekali masyarakat yang senang berdiskusi, membangun hubungan bisnis, atau bahkan sekedar berbincang kecil dengannya. Dalam bidang pendidikan, lembaga pendidikannya masih sama seperti pada masa Rasulullah. Namun, perbedaannya hanya terdapat pada segi kualitas dan kuantitasnya yang semakin baik. Lembaga pendidikannya terdiri atas 2, yakni kutab dan masjid. Materi yang diajarkan di kutab ialah membaca menulis Al-Quran, serta memahfuzkannya. Pendidikan keimanan yang mencangkup konsep tauhid. Kemudian pendidikan akhlak yang meliputi adab masuk keluar kamar mandi, bercermin, hormat kepada orang tua, dan lain sebagainya. Pendidikan ibadah yang mencangkup sholat, zakat, puasa, naik haji, serta kesehatan yang mencangkup kebersihan. Lembaga selanjutnya ialah masjid. Masjid ialah lembaga lanjutan setelah lulus dari kutab. Di masjid ini terbagi atas 2 tingkatan, yakni menengah dan atas, yang berbeda pula pengajarannya. Di lembaga pendidikan masjid, materi yang disampaikan ialah Al-Quran beserta tafsir, hadis, dan ilmu fikih.
Abu Bakar juga menumpas nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini muncul di wilayah Arab Tengah dan Arab Selatan. Pada bidang eksekutif, ialah mendelegasikan tugas pemerintahan baik daerah hingga Madinah. Pada bidang militer, ialah mengakomodir tentara-tentara untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas negara. Pada bidang yudikatif, fungsi ini dilakukan oleh Umar bin Khattab yang sudah terkenal dengan keahliannya di bidang hukum. Pendapatan negaranya berasal dari zakat, humus, jizyah, serta khuruj. Pada masa beliau juga muncul golongan orang-orang yang tidak ingin membayar zakat. Golongan ini menyatakan diri bahwa hal tersebut hanya merupakan sebuah kewajiban di masa Rasulullah, dan ketika beliau wafat, hal ini tidak menjadi kewajiban lagi. Oleh sebab itu, beliau membuat langkah tegas memerangi golongan ini. Hal ini tentu akan mengganggu stabilitas negara, dikarenakan dengan adanya golongan ini, yang jumlahnya tidak sedikit, akan membuat keadaan Baitul Mal menjadi krisis, serta defisit. Dan hal ini jika berlangsung terus, maka akan menjadi mimpi buruk negara. Selanjutnya, ialah humus. Humus ialah harta rampasan perang dari musuh kaum muslim, sebesar 1/5. Jizyah ialah pajak atau tarif bagi kaum non-muslim sebagai bentuk ketundukan. Wajib bagi laki-laki dengan besaran yang berbeda di tiap daerahnya, dikarenakan perbedaan kondisi di setiap daerah pendudukannya. Jizyah ini sifatnya tidak wajib jika tidak mampu untuk membayarnya. Kemudian khuruj, yakni pajak tanah yang ditundukkan oleh dominasi senjata. Khuruj ini ditetapkan berdasarkan taraf produktivitas. Kelemahan pada masa pemerintahan Abu Bakar dapat dilihat dari persoalan pendistribusian harta Baitul Mal yang tidak efisien. Beliau menerapkan prinsip balance budget, yang mana semua pendapatan negara didistribusikan tanpa adanya cadangan dana dalam kas.